Berlatar di Wall Street Amerika, di sebuah gedung perusahaan yang bergerak di bidang saham, di mana para petinggi di sana sedang panik karena perusahaan tersebut sedang merugi akibat anjloknya pasar saham yang disebabkan oleh perginya para investor karena kurang percaya kepada perusahaan tersebut. Hal itu membuat pemimpin perusahaan yang bernama Jeremy mengeluarkan strategi dengan memberikan bonus kepada karyawannya. Dengan syarat mereka harus mendapatkan investor yang akan berinvestasi di perusahaannya. Lalu scene beralih di sebuah ruangan, terlihat seorang wanita bernama Rosie yang sedang melakukan pemeriksaan rutin terkait penyakit tumor yang sedang dialaminya. Dia ditemani suaminya yang bernama Jim. Dia bekerja sebagai pengemudi mobil lapis baja. Di saat akan melakukan pembayaran, ternyata kartu BPJS mereka sudah mencapai batas limit maksimum. Namun demi kebaikan sang istri, Jim rela menggunakan kartu kreditnya. Setibanya di rumah, Jim menghubungi pihak BPJS untuk bernegosiasi agar kartu BPJS-nya bisa digunakan kembali. Namun ternyata kartunya tetap tidak bisa digunakan. Bahkan uang yang Jim investasikan di perusahaan saham kini sedang anjlok. Di saat akan tidur, Jim mengetahui istrinya yang sedang menangis karena sudah banyak menghabiskan uang tabungannya. Lalu Jim mencoba menenangkannya dan mengatakan jika itu sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai suami. The real pria sejati ya guys ya. Keesokan harinya di saat makan siang, Jim ditemani ketiga temannya, dua orang sebagai polisi dan satu lagi sama seperti dengan dirinya. Di sana Jim mulai curhat kepada teman-temannya mulai dari kartu BPJS yang tak bisa digunakan lagi, serta saham yang dimilikinya kini anjlok dan tidak bisa diambil. Temannya mengatakan jika uang pensiunan mereka juga dipotong akibat anjloknya pasar saham. Dan mereka yakin orang-orang di dalam gedung Wall Street yang menjadi dalang dari semua permainan ini. Beberapa hari kemudian setelah Jim dan istrinya rutin melakukan pemeriksaan, Jim mulai kebingungan dengan perekonomiannya yang semakin membengkak. Bahkan biaya untuk berobat istrinya kian menipis. Sehingga dia mengajak salah satu temannya untuk bertemu di sebuah kafe dia bernama Robert. Robert inilah yang awalnya mengajak Jim untuk berinvestasi di perusahaannya. Lalu Jim menanyakan apakah uang yang diinvestasikannya bisa ditarik karena dia sekarang sedang membutuhkan uang itu. Robert menjawab jika uang yang sudah diinvestasikannya sekarang tidak bisa ditarik olehnya karena pasar saham di dunia khususnya di Amerika sekarang sedang anjlok. Tak hanya Robert, orang-orang di luar sana juga sama tidak bisa menarik uangnya. Mendengar hal itu, Jim sangat kesal namun dirinya tak bisa berbuat apa-apa. Pada malam harinya setelah Jim pulang bekerja, lagi-lagi dihadapi dengan masalah, di mana salah satu bank menuntut Jim agar segera membayar hutang $6.000 yang dia pinjam untuk berinvestasi. Jim yang melihat Rosie bersedih mencoba menenangkannya. Lalu Jim menghubungi kawannya yaitu Sean untuk menggantikan pekerjaannya sementara waktu karena Jim tidak akan masuk 1 hari untuk menuntut Robert ke pengadilan karena telah membuatnya rugi. Keesokan harinya Jim mendatangi pengacara yang bisa membantunya, namun pengacara tersebut mematok harga yang sangat tinggi untuk memenangkan kasusnya di pengadilan nanti. Jim yang sudah tidak memiliki uang mengurungkan niatnya untuk menyewa pengacara tersebut. Dirasa belum menemukan jalan keluar, Jim memutuskan untuk makan siang bersama teman-temannya. Teman-temannya terkejut mengetahui hutang yang harus Jim bayar kepada bank. Jim juga menceritakan jika dirinya akan menuntut Robert ke pengadilan namun dia tidak memiliki biaya untuk membayar pengacaranya.
Sean yang kasihan rela meminjamkan uangnya kepada Jim agar bisa membayar pengacara tersebut. Hari demi hari, Rosie melakukan pemeriksaan secara rutin tanpa dia ketahui ekonomi keluarganya kian menipis. Namun Jim tidak memberitahu istrinya agar istrinya tidak kepikiran dan bisa cepat sembuh. Jim pun kembali menemui pengacaranya dan langsung membayarnya menggunakan uang yang dipinjamkan Sean. Pengacara itu akan mencoba menghubungi pihak lain agar uang Jim bisa kembali dan menjebloskan Robert ke dalam penjara. Setelah itu Jim datang ke sebuah gedung untuk mengurus kasusnya. Dia akan menemui seorang jaksa yang bernama Marwood, namun asistennya datang dan menyampaikan bahwa Marwood tidak ingin bertemu dengannya karena nama Jim tidak ada dalam daftar hadir. Mendengar itu Jim protes dan memaksa untuk masuk, namun dihadang oleh asistennya. Lalu Jim meninggalkan gedung itu dengan rasa kesalnya dan bertanya-tanya kenapa orang susah sepertinya dipandang sebelah mata dan tidak dihargai oleh pengadilan. Kian hari kehidupan Jim semakin terpuruk, bunga hutangnya pun semakin bertambah dan uang tabungannya juga semakin menipis. Bahkan istrinya juga harus rutin melakukan pemeriksaan. Hingga suatu hari, Rosie akhirnya mengetahui jika perekonomian suaminya sangat terpuruk. Bahkan Rosie tidak melakukan pemeriksaan karena kartu kreditnya tidak bisa digunakan lagi. Tak hanya itu, rumahnya juga terancam disita jika mereka tidak segera melunasi hutangnya. Masalah kian bertambah setelah pengacaranya menghubungi dan mengatakan jika tidak bisa membantunya karena Robert dilindungi oleh undang-undang kebangkrutan, sehingga bebas dari semua tuntutan kliennya. Jim yang merasa kecewa memutuskan untuk pergi bekerja. Namun masalah terus melandanya. Jim tiba-tiba dipecat dari pekerjaannya karena karyawan di sana dilarang memiliki hutang di bank. Beruntung atasannya masih memberikan Jim uang pesangon. Lalu Jim memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Jim melihat cincin istrinya berada di meja makan. Setelah mengecek ke kamar tidurnya, Jim kaget melihat istrinya yang sudah tidak bernyawa. Rosie memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena tidak ingin terus menjadi beban suaminya. Setelah kepergian istrinya, kehidupan Jim sekarang semakin tak karuan dan tak memiliki arah tujuan. Dia juga mengabaikan semua panggilan dari bank maupun teman-temannya. Hingga saat Jim sedang nyebat di pinggir jalan, tanpa sengaja melihat Marwood yang sedang abuk-abukan bersama kawan-kawannya. Jim yang masih kesal menghampiri Marwood dan menyampaikan kehidupannya sekarang yang terpuruk karena Marwood tak mau menolongnya di pengadilan. Namun Marwood malah tak peduli akan hal itu. Hingga tanpa sengaja Jim mendorong Marwood ke tengah jalan. Alhasil, keesokan harinya berita kematian Marwood mulai ditayangkan di televisi, namun ternyata kematian Marwood diduga akibat mabuk berat bukan karena Jim. Jim merasa jika itu merupakan karma karena telah membuatnya menderita. Dengan begitu, Jim mulai mengumpulkan identitas semua orang yang membuatnya menderita dan berniat akan melakukan balas dendam kepada semuanya. Singkat cerita, pihak bank pada akhirnya datang ke rumah Jim dan mengusirnya karena rumah tersebut telah disita. Tanpa perlawanan, Jim pun akan meninggalkan rumah itu. Dia mulai mengemasi semua barang-barang dan foto istrinya serta sebuah senapan yang dimilikinya. Untuk sementara waktu, Jim memutuskan untuk tinggal di sebuah hotel kecil menggunakan uang pesangonnya. Teman-temannya yang khawatir kembali menghubungi Jim untuk mengajaknya makan siang. Beruntung Jim mau mengangkat teleponnya.
Karena dendam sudah tertanam di hatinya, Jim menemui pemasok senjata ilegal dan membeli persenjataan untuk melancarkan rencananya. Namun sebelum memulai rencananya, Jim terlebih dahulu berlatih menembak. Dirasa sudah cukup, Jim akan memulai rencananya. Target pertama yaitu seorang sales investment terkenal yang bernama Scott. Saat di basement, Scott yang hendak memasuki mobilnya langsung ditembaki oleh Jim yang membuat Scott langsung balik lobi. Kerennya, polisi tidak menemukan siapa pelakunya. Satu persatu Jim mulai menumbangkan targetnya dengan rapi tanpa ketahuan oleh polisi. Kematian para petinggi pasar saham ramai diberitakan oleh media setempat yang membuat masyarakat ketakutan terhadap pembunuh misterius tersebut. Bahkan Jeremy pun terlihat panik dan mulai menyewa keamanan untuk menjaganya dari ancaman berbahaya. Singkat cerita, akhirnya Jim kembali menemui sahabatnya. Di sana mereka membicarakan berita yang sedang hangat terkait petinggi Wall Street yang dibunuh oleh seseorang misterius. Bukannya menyembunyikan identitasnya, Jim malah mengakui perbuatannya. Namun mereka tidak ada yang mempercayainya, justru malah menertawakannya. Namun dengan tegas Jim mengatakan jika dialah pelaku pembunuhan tersebut. Singkat cerita, Jim kini menyamar menjadi petugas kebersihan Wall Street agar dapat menghafal dan mengetahui lokasi ruangan target dalam melancarkan aksinya nanti. Di saat hendak pulang, tanpa sengaja Jim bertemu dengan Robert. Tanpa rasa malu sedikit pun, Robert kembali menawarkan Jim untuk berinvestasi. Dia juga memberikan kartu namanya kepada Jim. Di kamarnya, Jim mulai memikirkan rencana untuk membunuh Robert dan yang lainnya. Dia menghubungi Robert dan mengaku jika dia telah menjual rumahnya dan akan menginvestasikan uangnya melalui Robert. Lalu Jim mengajaknya bertemu esok hari. Beruntung Robert percaya atas perkataan Jim. Singkat cerita, keesokan harinya, terlihat Jim berada di sebuah gedung yang bersebelahan dengan gedung Wall Street dengan senjata miliknya. Di saat Robert datang dan berjalan, tiba-tiba tak hanya Robert, target lain pun mulai dibidik satu persatu. Dirasa belum menumbangkan semua targetnya, Jim pun memutuskan masuk ke dalam gedung Wall Street menggunakan topeng. Jim secara brutal menghabisi semua karyawan di sana. Setelah itu, dia menuju ruangan target utamanya yaitu ruangan Jeremy. Pengawal Jeremy pun dengan mudah Jim tumbangkan, walau Jim juga harus terkena tembakan. Akhirnya Jeremy tak bisa berkutik lagi di ruangannya. Jim pun menanyakan penyebab perusahaannya bangkrut akibat investasi. Jeremy menjawab dengan tenang, hal itu dilakukan karena ingin memperkaya dirinya sendiri. Jim yang melihat polisi mulai datang, lalu memberikan pistolnya dan menyuruh Jeremy untuk menembaknya sekarang juga. Namun tiba-tiba, Jeremy pun harus tumbang setelah ditembak oleh polisi dan polisi mengira jika Jeremy lah yang menjadi pelaku pembunuhan selama ini. Rencana Jim akhirnya berjalan dengan lancar. Lalu Jim dibawa turun untuk mendapatkan perawatan medis. Frank dan Freddy yang juga ada di sana tidak menangkapnya dan membiarkan Jim untuk pergi. Lalu film pun tamat.
ending yang sangat geger. Nah, pesan yang dapat kita ambil dari film ini yaitu berhati-hatilah jika kalian mau berinvestasi kawan. Karena takutnya nanti malah masuk ke dalam investasi bodong yang bisa merugikan kalian semua kawan. Oke, semoga kalian semua terhibur dan terima kasih yang sudah hadir, yang sudah mampir. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan tentunya jangan lupa balik lagi di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.